5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita masih belajar di tema 6 cita-citaku, tapi kita sudah memasuki subtema 2 nih. Hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Adik-adik, coba amati gambar ini. Sebutkan nama profesi yang terdapat pada gambar tersebut. Di sini ada ilmuwan ya adik-adik ya, ilmuwan fisika, lalu ada arsitek, mungkin ya ada polisi, ada dokter, ini mungkin jadi astronot dan lain sebagainya. Nah, jelaskan tugas dari masing-masing profesi tersebut. Ya, kalau arsitek itu merancang bangunan, polisi misalnya menjaga keamanan, ilmuwan itu meneliti, dokter itu mengobati, astronot itu apa? Meneliti luar angkasa, seperti itu ya adik-adik ya. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu adik-adik? Lalu berikan alasan mengapa kamu ingin menjadi, misalnya menjadi dokter atau menjadi polisi dan lain sebagainya. Adik-adik, di sini ada salah satu cita-cita yaitu guru. Nah, ada cerita yang menginspirasi sekali nih adik-adik. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Apa itu guru anak berkebutuhan khusus? Yuk kita simak adik-adik. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sebarang guru adik-adik, melainkan guru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya itu mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhi saat mereka kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus adik-adik. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana itu cara mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut adik-adik. Jadi yang berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak-anak normal adik-adik ya. Mereka perlu penanganan yang lebih ekstra lagi. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, diambil dari cae-indonesia.com. Itu tadi kisah Sangita, seorang dokter yang berubah profesinya menjadi seorang guru dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari bacaan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama adik-adik. Siapakah Sangita Lahman? Nah, dia itu adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah.
Mengapa ia ingin menjadi guru? Ia ingin menjadi guru itu karena berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Nah, sikapnya apa? Ya, kepeduliannya itu terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak kebutuhan khusus. Dia itu sangat peduli sekali adik-adik. Menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Nah, untuk menjadi guru yang baik itu sikap yang dibutuhkan antara lain kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak, kasih sayang tanpa membedakan anak satu dengan yang lainnya, dan sikap tanggung jawab terhadap masa depan anak. Jadi setiap guru itu memiliki sikap yang baik, harus menyayangi kalian. Nah, apakah guru kalian itu baik, menyayangi kalian, lalu mendidik kalian dengan baik? Tentunya mereka mendidik dengan baik dan menyayangi kalian semua adik-adik. Termasuk Kak Citra juga menyayangi kalian ya. Adik-adik, setiap orang itu memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada loh cita-cita yang tidak baik dan yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Nah, adik-adik, adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter? Nah, di sini ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Nah, cita-citaku di sini dokter. Ini ada karya M. Ridwan Hafidz. Mari kita baca puisi ini bersama-sama. Cita-citaku karya M. Ridwan Hafidz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu adalah puisi Cita-citaku. Apakah judul puisi tersebut adik-adik? Ya, judulnya adalah Cita-citaku. Siapakah yang membuat puisi tersebut atau karya siapa puisi tadi? Ya, karya M. Ridwan Hafidz. Bercerita tentang apakah puisi tersebut adik-adik? Nah, puisi tersebut itu bercerita tentang cita-citanya ingin menjadi seorang dokter yang bisa menyembuhkan orang yang sakit ya adik-adik ya. Lalu apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Nah, tadi ya bacaan seorang guru berkebutuhan khusus dan puisi yang berjudul Cita-citaku. Apa adik-adik perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah pertama, cara membacanya. Kalau puisi itu cara membacanya harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi ya adik-adik ya. Kita harus benar-benar memahami isi puisi. Untuk bacaan itu ya, itu cara membacanya tidak sama dengan puisi ya, berbeda dengan puisi. Lalu bentuk tulisannya, bacaannya itu berupa paragraf ya adik-adik yang panjang dan biasanya itu tidak dibatasi ada berapa kalimat dalam satu paragraf. Sedangkan puisi itu ditulis setiap bait ya. Kalau kita pelajari setiap baitnya itu biasanya ada 4. Kalau tadi puisi Cita-citaku tadi terusan begitu ya adik-adik ya. Ada beberapa baris dalam satu bait. Lalu ada rimanya juga dalam puisi, sedangkan untuk bacaan itu tidak ada rimanya. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar? Ya, ini adalah dokter hewan ya adik-adik ya. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar? Ada tidak adik-adik yang ingin menjadi dokter hewan? Ya, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa demikian? Ya supaya kita lebih tahu adik-adik tentang daur hidup hewan. Nah, yuk kita pelajari bersama.
Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa itu disebut dengan daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Nah, proses metamorfosis yang terjadi pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang hampir mirip dengan induknya. Kita sudah mempelajari pada pembelajaran di subtema 1 tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna adik-adik. Nah, kita akan pelajari lebih jauh lagi. Kita akan belajar tentang daur hidup kata. Nah, kata itu berkembang biak dengan cara bertelur di air. Nah, telur-telur ini akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu, ya, berudu atau kecebong adik-adik yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu ini memiliki insang sebagai alat pernafasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan adik-adik. 3 minggu kemudian insang pada kata akan tertutup oleh kulitnya, ya. Kemudian tumbuhlah kaki belakangnya, ya. Awalnya tumbuh kaki belakangnya. Pada usia 8 minggu berudu berkaki akan berubah menjadi katak yang berekor seperti ini adik-adik. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia akan bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Lalu katak dewasa akan bertelur lagi. Itu terus-menerus terjadi. Makanya disebut dengan daur hidup. Sekarang kita belajar tentang daur hidup kecoa. Nah, kecoa ini adik-adik ya merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama nih ya dari kecoa ini ya, Kak Citra agak jijik kalau sama kecoa adik-adik. Setelah bertelur, dia akan menetas adik-adik ya. Telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Nah, bentuk nimfa sudah mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit nih adik-adik ya. Ada nimfa 1, ada nimfa 2 ya, sampai ia menjadi kecoa dewasa. Lalu bertumbuh lagi, bertelur lagi, menetas lagi telurnya, begitu seterusnya. Nah, ini adalah daur hidup kecoa. Nah, yang ketiga kita belajar daur hidup capung adik-adik. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur adik-adik. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia akan menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali adik-adik, baru akan berubah menjadi capung dewasa. Wah, pergantian kulitnya banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, ini ya, dari telur menjadi nimfa, menjadi capung dewasa, atau bisa juga disebut imago. Berikutnya ada daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ini ya adik-adik ya, bertelur di sini. Ketika telur menetas, ia akan berubah menjadi jentik-jentik atau nama lainnya adalah tempayak. Nah, tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Ya, kepompongnya di dalam air. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia hanya akan kembali ke air itu ketika hendak bertelur. Makanya adik-adik perlu kalian ketahui bahwa nyamuk itu suka tinggal atau bertelur di
genangan-genangan air. Jadi jangan sampai ada genangan air di solokan atau di got rumah kalian. Adik-adik, buatlah kelompok yang terdiri atas paling tidak 3 orang lah ya. Lalu kalian mencari informasi 2 ekor hewan yang berbeda. Nah, kalian bisa memilih di sini ya. 2 ekor yang berbeda apa? Misalnya kambing dengan belalang, kucing dengan kecoa, ayam dengan katak, kadal dengan kupu, anjing dengan nyamuk, ular dengan capung. Lalu kalian membuat tabel lalu mengisi informasi yang ada dalam tabel tersebut. Kalaupun kalian tidak bisa bekerja bersama dengan teman kalian karena kalian berada di rumah, kalian bisa kerjakan sendiri dengan mencari informasi melalui buku atau melalui Google. Nah, di sini Kak Citra akan memberi contoh nih tentang laporan dari pengamatan dan pencarian informasi mengenai hewan-hewan ini. Contohnya di sini Kak Citra mengambil daur hidup hewan 1 yaitu ayam. Nah, ayam ini berkembang biaknya dengan cara bertelur. Lalu ini gambar dari daur hidupnya. Penjelasannya, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telur dierami dan menetas menjadi anak ayam, semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar. Bulu-bulu halus akan berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Nah, anak ayam akan berubah menjadi ayam dewasa. Nah, jenis daur hidup dari ayam ini tanpa metamorfosis, jadi tidak mengalami metamorfosis. Hewan kedua yang Kak Citra amati adalah katak. Nah, katak ini berkembang biak dengan bertelur. Lalu daur hidupnya seperti ini. Penjelasannya, katak adalah hewan amfibi, hewan yang hidup di 2 alam. Nah, dalam siklus hidupnya, katak itu mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian bisa hidup di 2 tempat. Nah, metamorfosis sempurna pada katak itu dimulai dari telur, kecebong, katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, secara umum urutan metamorfosis katak itu terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase berudu, fase katak muda, dan fase katak dewasa. Jadi di sini jenis daur hidupnya adalah mengalami metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna karena setiap tahapnya mengalami perubahan bentuk tubuhnya. Nah, adik-adik, dari 2 hewan tadi kita akan mencari tahu perbedaan dan kesamaan dari daur hidupnya. Jadi perbedaannya, ayam tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak itu mengalami metamorfosis sempurna. Nah, perbedaannya juga ayam hanya hidup di darat, sementara katak itu bisa hidup di 2 alam atau disebut dengan amfibi. Nah, kesamaannya apa? Daur hidup ayam dan katak sama-sama dimulai dari telur. Ayam dan katak sama-sama pemakan hewan lainnya. Nah, kalau katak itu kan makannya nyamuk ya adik-adik ya. Kalau ayam itu kan makan cacing, jadi sama-sama pemakan hewan ya. Nah, adik-adik bisa mencari perbedaan yang lainnya. Contohnya di sini Kak Citra mencari perbedaan dan kesamaan dari hewan kambing dan belalang. Nah, hewan kambing dan belalang ini perbedaannya apa? Perbedaannya, kambing itu tidak mengalami metamorfosis, sementara belalang ini mengalami metamorfosis tapi tidak sempurna. Daur hidup kambing itu dimulai dari anak kambing, sementara daur hidup belalang itu dimulai dari telur. Nah, kesamaan dari 2 hewan ini adalah sama-sama pemakan tumbuhan, dan 2 hewan ini sama-sama hidup di darat. Contoh lainnya adik-adik, ada kucing dan kecoa. Nah, apa sih perbedaan dari kucing dan kecoa ini? Kucing itu tidak mengalami metamorfosis, sementara kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, sementara daur hidup kecoa itu dimulai dari telur. Itu perbedaan dari 2 hewan ini. Kesamaannya apa? Sama-sama hidup di darat dan sama-sama pemakan hewan lainnya. Jadi kalian perlu tahu ya perbedaan dan persamaan dari kedua hewan yang mungkin kalian cari tahu informasinya.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.